Masih di channel Smart Edu. Pada video-video yang lalu kita sudah belajar jenis-jenis fasilitas kredit. Dan dengan pemahaman yang baik, kita dapat melakukan penawaran kredit kepada calon debitur kita, ya, kepada prospek. Dan juga dapat memberikan atau merekomendasikan struktur kredit yang tepat sesuai kebutuhan, tujuan kredit, dan bisnis model calon debitur kita. Pada video kali ini kita akan belajar analisis kredit dan bahkan masuk lebih dalam esensi atau intisari dari analisis kredit itu sendiri. Analisis kredit penting. Ada banyak alasan yang mendasari pernyataan ini, tetapi yang jelas analisis kredit harus dipahami oleh setiap staf atau pejabat yang terlibat di dalam proses keputusan kredit. Jika tidak memahami dengan baik, dikhawatirkan keputusan kredit kurang tepat, bahkan salah, yang dapat mengakibatkan risiko kredit meningkat. Pada gilirannya dapat mengakibatkan kredit bermasalah, dan jika ini berlangsung terus-menerus, kredit bermasalah besar, ya, jumlahnya dapat mengganggu kesehatan bank. Kita sudah mengenal prinsip 5C di dalam perkreditan: karakter, capital, capacity, kolateral, dan condition. Prinsip-prinsip, 5 prinsip ini diaplikasikan di dalam proses keputusan kredit. Dan kita nanti akan melihat bagaimana 5 prinsip 5C ini pengaplikasiannya di dalam proses pengambilan keputusan kredit. Ketika seorang marketing kredit, account officer misalnya, melakukan prospecting atau penawaran kredit kepada calon debiturnya atau prospeknya, maka dia harus memastikan bahwa prospeknya tersebut sesuai dengan kebijakan kredit banknya, menyangkut industrinya, manajemennya, dan lain-lain. Dan ketika prospeknya setuju untuk mengambil kredit, maka akan dilakukan analisis lebih mendalam, ya, termasuk aspek finansialnya, kemampuan membayarnya, likuiditasnya, dan lain-lain. Nah, aspek-aspek tadi dengan aspek-aspek lain yang akan kita pelajari itu digunakan untuk mengambil keputusan kredit. Nah, untuk mempermudah mempelajari aspek-aspek tersebut, saya membuat suatu pedoman, suatu job aid, diagram pembelajaran, alat bantu kerja. Perlu dicatat bahwa pada saat sekarang, untuk kredit-kredit dengan limit kecil sudah dilakukan simplikasi, di mana aspek-aspek yang digunakan untuk mengambil keputusan kredit dilakukan scoring misalnya. Contohnya, jika jaminan mengcover skor tertentu, usaha sudah lama, lebih dari 3 tahun, skor tertentu, hasil checking positif, skor tertentu, rekening koran dapat memverifikasi bisnisnya atau penjualannya, skor tertentu. Nah, skor-skor tadi dijumlah. Jika mencapai jumlah tertentu, maka kredit dapat direkomendasikan. Jadi kalau kredit-kredit dengan limit besar, analisis terhadap aspek-aspek tersebut dilakukan lebih mendalam. Nah, mari kita mulai dengan diagram pembelajaran atau job aid yang saya maksudkan. Inilah diagram pembelajaran job aid yang saya maksudkan. Nah, di dalam diagram pembelajaran ini kita dapat melihat semua aspek yang diperlukan di dalam mengambil keputusan suatu pembiayaan kredit. Nah, di dalam menganalisis suatu kredit, suatu proposal kredit, suatu pengajuan kredit,
itu secara garis besar terbagi pada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Mungkin sebaiknya teman-teman ini menampilkan ini di komputer atau di laptop ya. Kalau di handphone mungkin terlalu kecil, tapi saya harus tampilkan semua job ad ini. Nah, analisa kualitatif ini terdiri dari analisis industri, bisnis, manajemen, dan analisis kuantitatif adalah analisis terhadap finansial debitur, calon debitur. Analisis industri risk, aspek industrinya ini sangat penting. Ketika sebuah bank salah masuk industri, berbahaya, akan meningkatkan risiko kredit dan pada akhirnya juga dapat meningkatkan kredit bermasalah. Karena itu, industri benar-benar harus dianalisis. Itu yang pertama kali. Kalau melihat debiturnya adalah melihat industri di mana bisnis debitur berada. Mungkin teman-teman pernah mendengar teori-teori untuk menganalisis industri ini. Yang pertama adalah siklus kehidupan industri ya. Mulai dari pertumbuhan, maturity, decline, sampai berakhirnya industri tersebut. Kemudian kita juga mengenal 5 kekuatan dari Porter. Nanti kita akan pelajari bahwa persaingan dari bisnis nasabah kita itu terbentuk dari 5 kekuatan ya. Nanti kita pelajari. Kemudian ada faktor-faktor kunci sukses ya di suatu industri. Apakah bisnis debitur kita kunci sukses faktornya apa? Ya, faktor kunci suksesnya apa? Teman-teman juga pernah mendengar mungkin ya untuk analisa SWOT ini buat analisa bisnis ya. Strength, weakness atau yang lain adalah keunggulan komparatif dari bisnis debitur itu apa? Lalu pengalaman dan track record dari perusahaan ya, termasuk manajemennya. Lalu strongnya di mana, strateginya bagaimana dari manajemen atas bisnisnya, kemudian efektivitas dari manajemennya. Kita akan lihat nanti. Ini adalah semuanya untuk analisis kualitatif. Nah, berbicara mengenai analisis financial risk, artinya kita menganalisis laporan keuangan calon debitur kita. Karena semua aktivitas perusahaan, bagaimana performanya itu dapat digali pada laporan keuangannya. Nah, untuk memahami laporan keuangan dari debitur kita dengan baik, sangat bermanfaat jika teman-teman menguasai akuntansi accrual. Dalam hal ini, ya ada manfaatnya, akan lebih baik bila teman-teman mengetahui prosesnya. Nah, setelah memahami laporan keuangan lebih baik, ya, laporan keuangan, ada laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas, kita akan melakukan analisis terhadap laporan keuangan tersebut. Kita analisis bagaimana trennya, bagaimana analisis vertikalnya atau common size-nya, atau rasio-rasionya ya, teman-teman sudah pernah mungkin juga melakukan analisis rasio. Lalu proyeksi ya, cash flow-nya, proyeksinya bagaimana. Nah, untuk membantu analisis laporan keuangan ini, itu dibantu dengan spreadsheet. Umumnya bank memiliki format spreadsheet masing-masing. Kemudian laporan-laporan keuangan itu direposting, dituang ke dalam format spreadsheet ini, sehingga akan mempermudah di dalam melakukan analisis kredit. Nah, inilah aspek-aspek yang harus dikuasai. Juga ketika melakukan proses analisis lebih lanjut,
yang nantinya juga akan tertuang atau dituang di dalam proposal kredit atau kredit memorandum, maka harus diketahui alasan meminjam dari nasabah itu apa. Karena penting, borrowing clauses sangat penting. Ya, ibarat novel ini adalah judulnya yang akan mempengaruhi seluruh isi cerita dari novel tersebut. Kemudian kita akan belajar juga, kita harus mengetahui juga aspek analisis jaminan. Jaminan seperti apa sih yang nyaman buat bank? Jaminan-jaminan seperti apa sih yang dihindari? Hal-hal apa sih yang membuat nilai jaminan itu atau marketability-nya tidak atau kurang baik, ya. Kemudian kita akan belajar menghitung kecukupan jaminannya untuk value misalnya. Kemudian aspek yang lain adalah bank checking, kita akan belajar slip checking, kemudian trade checking, dan bank checking yang lainnya. Dan nanti juga ada suatu sesi untuk kita belajar analisis rekening orang. Karena semua aktivitas bisnis nasabah kita terekam di dalam rekening orang. Rekening orang ini berbicara banyak mengenai bisnis nasabah. Kita bisa verifikasi bagaimana penjualannya, bagaimana harga pokok produksinya, model bisnisnya, dan lain-lain. Kemudian kita akan belajar menganalisis kebutuhan modal kerja nasabahnya, bahwa setiap model bisnis nasabah itu akan menimbulkan kebutuhan modal yang berbeda. Misalnya, contoh pabrikan tentu akan berbeda dengan distributor atau juga sangat berbeda dengan usaha jasa dalam hal model bisnisnya. Usaha jasa kebanyakan mungkin malah tidak membutuhkan modal kerja. Nanti kita juga akan belajar cara menghitungnya. Kemudian masuk kita ke dalam financial analysis yang sudah diuraikan tadi. Kita akan menganalisis laporan keuangannya, trennya bagaimana, rekaman size-nya bagaimana, rasio-rasionya bagaimana, cash flow-nya, dan proyeksinya ke depan bagaimana. Kita akan belajar dengan menggunakan alat bantu yang ada. Dan penting untuk mengidentifikasi pembiayaan-pembiayaan terhadap calon debitur kita. Mengidentifikasi risiko pembiayaan ini tidak mudah. Analis risk yang berpengalaman ketika menganalisis suatu pembiayaan kredit, mereka dengan cepat ya, karena pengalaman mereka mengetahui risiko-risiko yang ada di dalam pembiayaan tersebut. Tidak mudah ini untuk melihat gitu kira-kira risiko apa saja sih, yang mengidentifikasi risiko-risiko apa yang ada. Tapi nanti saya akan coba memberikan pandu-panduannya. Kemudian memitigasinya. Memitigasi adalah mengurangi dampak risiko, mengalihkan atau menghindari, kira-kira begitu, memitigasi. Kemudian kita akan belajar memberikan struktur kredit yang tepat, jenis yang tepat, jangka waktu yang tepat, jumlah yang tepat, sesuai kebutuhan, sesuai borrowing clauses, sesuai model bisnis nasabah. Kita akan belajar nanti di dalam loan structuring. Kemudian di dalam proses pencairannya, sebelum pencairan, saat pencairan, setelah pencairan, ya kita perlu menerapkan apa itu condition of precedent, ya covenant dan lain-lain untuk memastikan pembiayaan kita sesuai tujuan, untuk mengamankan aset bank, untuk memonitoring lebih mudah dan lain-lain. Kemudian kita belajar volatility analysis, yaitu apakah semua aspek-aspek ini sudah dilakukan, sudah diperiksa, sudah direview dan lain-lain ini di dalam volatility analysis. Ya, industrinya bagaimana, bisnisnya bagaimana, manajemennya bagaimana, kondisi finansial nasabah bagaimana, kira-kira begitu. Kemudian setelah itu kita gabung semua nih, semua aspek ini nih, semua pedoman ini kita gabung, lalu barulah kita bisa memberikan rekomendasi kredit. Apakah Anda berani rekomendasi kredit dengan hasil semua analisis dari semua aspek-aspek nasabah yang memang harus dianalisis. Berhenti sampai di sini tidak, bahkan ketika kredit sudah dicairkan, ya, kredit sudah berjalan, maka perlu dilakukan loan management. Manajemen pinjaman nih sebetulnya ketika mulai dari prospecting, manajemen pinjaman sudah berjalan ya, sampai kredit diproses, kemudian dicairkan dan kemudian berlangsung, karena pemberian kredit itu memastikan kredit digunakan sesuai tujuan, memang mendatangkan manfaat, kita kepengen bisnis nasabah juga tumbuh dan pemberian itu tidak menyimpang ya ke kiri kemana, dan memastikan covenant-covenant dijalankan oleh nasabah, dipatuhi oleh nasabah dan lain-lain. Kita juga akan berbicara mengenai loan management
termasuk di dalamnya adalah monitoring kredit. Kira-kira begitu untuk gambaran dari job aid ini, gambaran dari diagram pembelajaran ini. Nah, itulah alat bantu kerja kita, diagram pembelajaran kita, dan tiap aspek di dalam job aid itu nanti kita akan ulas lebih dalam di dalam video-video selanjutnya. Karena setiap aspek, setiap pedoman di dalam job aid tersebut digunakan untuk kita mengambil keputusan kredit, untuk kita memutuskan ya atau tidak terhadap pengajuan kredit yang diajukan oleh calon debitur kita. Kira-kira begitu untuk sesi kali ini. Terima kasih.